Kalteng sasaran empuk jaringan narkoba. Halo teman Podium, kabar terbaru dari Kota Waringin Timur kembali menegaskan bahwa ancaman narkoba belum surut dari Kalimantan Tengah. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kota Waringin Timur berhasil membongkar jaringan besar peredaran narkoba lintas provinsi. Dalam operasi yang berlangsung pada 7 Oktober 2025 itu, 8 tersangka diamankan dengan barang bukti 4 ons sabu dan 120 butir ekstasi. Keberhasilan ini patut diapresiasi. Namun juga harus menjadi peringatan keras bahwa narkoba telah menancapkan jaringannya hingga ke jantung pulau ini. Pertanyaannya, mengapa Kalimantan Tengah masih menjadi sasaran empuk bagi jaringan narkoba lintas provinsi? Jawabannya mungkin terletak pada kombinasi faktor geografis, ekonomi, dan sosial. Wilayah yang luas, akses transportasi yang terbuka, serta tingginya mobilitas antar provinsi menjadikan daerah ini strategis bagi jalur distribusi barang haram. Namun, faktor geografis bukan satu-satunya alasan. Di balik bisnis gelap ini ada realitas sosial yang lebih getir. Ketimpangan ekonomi, angka pengangguran, dan keterbatasan lapangan kerja di sejumlah wilayah pedalaman menjadikan sebagian warga mudah tergoda untuk menjadi bagian dari rantai peredaran narkoba. Iming-iming keuntungan cepat seringkali menutup mata terhadap konsekuensi hukum dan moral. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemberantasan narkoba tidak cukup hanya dengan penangkapan pelaku di lapangan. Pemerintah perlu menata ulang pendekatan dengan memperkuat intervensi sosial dan ekonomi. Perlu ada program atau kebijakan untuk mengintervensi masalah sosial tersebut. Penegakan hukum tetap menjadi ujung tombak, namun harus diiringi dengan strategi cerdas. Membentengi wilayah perbatasan antar kabupaten dan antar provinsi menjadi keharusan. Aparat perlu memperkuat koordinasi lintas provinsi serta memanfaatkan teknologi digital dalam pemantauan pergerakan narkoba. Penindakan terhadap pemesan dan bandar besar harus menjadi prioritas, bukan hanya mengejar kurir kecil yang mudah diganti. Yang tak kalah penting, perhatian serius harus diberikan pada generasi muda. Mereka adalah target utama sekaligus korban paling rentan dari penyalahgunaan narkoba. Godaan gaya hidup instan, tekanan sosial, dan pengaruh lingkungan digital tanpa kontrol menjadi pintu masuk yang halus namun mematikan. Bila anak muda Kalimantan Tengah terseret, maka masa depan daerah ini ikut runtuh. Kegiatan kreatif, seni, olahraga, dan komunitas sosial dapat menjadi saluran positif yang menumbuhkan kebanggaan diri sekaligus menjauhkan mereka dari pengaruh destruktif. Pendidikan anti narkoba harus dikemas dengan cara yang relevan dan menyentuh sisi emosional anak muda, bukan sekedar penyuluhan formal tahunan. Selain itu, masyarakat sipil perlu memperkuat perlawanan dari bawah. Tokoh agama, adat, dan pemuda bisa menjadi pelopor gerakan desa tangguh narkoba. Program seperti Desa Bersinar atau Bersih Narkoba harus diperluas cakupannya dan difokuskan pada pemberdayaan, bukan hanya slogan. Namun, perang melawan narkoba tak boleh hanya bersifat reaktif. Kalimantan Tengah memerlukan sistem pencegahan yang terintegrasi dan berkelanjutan, melibatkan lintas sektor, aparat, pemerintah daerah, dunia pendidikan, media, dan swasta. Sinergi kebijakan publik harus diarahkan pada pencegahan di hulu, penindakan di tengah, dan rehabilitasi di hilir. Narkoba bukan sekedar persoalan hukum, tetapi juga persoalan kemanusiaan dan masa depan bangsa. Bila racun ini terus menetes ke dalam kehidupan sosial, maka nilai moral dan potensi daerah akan terkikis perlahan. Ini menjadi satu langkah mundur bagi generasi Kalimantan Tengah. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bersatu melawan narkoba. Narkoba adalah musuh negara.